Penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan kanker sering bermula dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Yuk jalani hari bersamaku untuk melihat bagaimana perilaku sederhana berdampak besar pada kesehatan. Saat ini suhu di Palu 25 derajat dan berawan. Hari ini akan badai petir dengan suhu tertinggi 25 derajat dan terendah 22 derajat. Tidak ada tugas untuk hari ini. Semoga hari ini semuanya lancar. Ini dia dari hari ini pukul 18.15. Bila sebelah kanan dulu sebelah kiri. Teriak. Teriak, kenapa kok loyo sekali? Iya, belum tuh kacau sama Irma. Ya, astaga, Irma tidak tidur pokok. Kenapa, Del? Ini tidak tidur dari tadi malam. Oh, seri memang kuliah banggaan sama skripsi lebih. Sudah juga aku tanya bahwa gangguan tidur akibat kerutan berlebih merupakan faktor terakhir yang dapat memicu anxiety dan berdampak pada tubuh kita seperti mudah lelah, sulit tidur, kurang tidur, mudah stres, dan adapun faktor lainnya itu seperti risiko diabetes, tekanan darah, gangguan mental, dan penurunan imunitas tubuh. Jadi kita harus mencegah itu dengan cara membatasi screen time dengan menghindari HP minimal 1-2 jam dalam per hari. Juga perbaiki pola tidur dengan tidur yang cukup di 7-9 jam di setiap harinya. Begitu. Ya, nanti kami perbaiki kebiasaan buruk kami, tidak akan diulang lagi. Ya. Bagus kan? Ayo sama-sama perbaiki kebiasaan buruk. Sehat itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kebiasaan sederhana hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan. Kurangi screen time, perbaiki pola tidur, dan mulai hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular. Enggak. Aku ada kau bawa motor nggak? Iya. Belum kembali lagi. Oh, lain jika bang. Adel, yang ini. Ya kak. Ini
Kenapa Dede sangat stres? Dede, stres ini karena banyak sekali tugas. Belum selesai satu, nah kasih lagi satu. Kalau dia sebegitu dia homesick karena tidak nyaman di Malopo kata sendiri, jadi harus pulang lihat rumahnya. Banyak yang tugas. Stres menjadi salah satu faktor sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemicu maupun komplikasi NCD. Stres kronis adalah faktor pemicu penting lewat perubahan hormon, aplikasi, dan berandakan. Adapun dampak penyakit tidak menular pada stres dan tekanan. Yang pertama ada hipertensi. Jadi stres menyebabkan pembuluh darah menyempit serta tekanan darah naik. Stres jangka panjang bisa memicu hipertensi kronis. Yang kedua penyakit jantung, di mana detak jantung meningkat, resiko serangan jantung dan stroke lebih tinggi saat stres berat. Adapun cara mengelola stres untuk mencegah dan mengendalikan NCD. Yang pertama ada teknik relaksasi. Ada 3. Yang pertama pernapasan dalam, meditasi atau mindfulness. Yang ketiga peregangan ringan atau yoga. Yang kedua manajemen waktu. Ada 3. Yang pertama buat prioritas. Yang kedua gunakan to-do list. Yang ketiga berikan jeda istirahat. Akhirnya ada yang lain juga ya, orang-orang mirip tidak ada sama gimana. Coba ini apa kan coba? Sama ini. Kamu kapan dikontak itu? Enggak. 5.000 sih. Iya, serius. Lombok bah. Kenapa ada suaranya?
Kecap bang. Itu di depan saya. Lagi sendiri. Kecap kita kita pakai kecap. Banyak sekali tugas, mana tugasnya Pak Kim. Yang masalah Semakin hari semakin banyak tugas. Pakai seminggu. Lupa ke beli popes. Bukan di beli popes bang. Ayah, apa itu? Sama pakai saya. Oke. Tadi kalian. Pokoknya polos ya. Oke. Setiap hari begini. Kenapa nak? Karena bisa menyebabkan NCD. Karena baik teman-teman, karena lihat kan video yang tadi, di mana itu adalah perilaku yang tidak sehat yang akan menyebabkan NCD, di mana ada beberapa risikonya. Yang pertama itu kenaikan berat badan seperti obesitas, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung dan stroke, penyakit ginjal, di mana bahayanya itu seperti penyakit jantung, lemak hati, kerusakan gigi, dan status gizi yang kurang. Pilihan makanan sehari-hari sangat menentukan kesehatan jangka panjang, mulai dari pengurangan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi kebiasaan sehat. Ya. Apa kalian bikin kesini? Oh, karya tugas di situ bawah pohon. Oh, hati-hati Mbak. Iya, makasih Mbak. Hati-hati kok Besti. Iya, dadah. Gladys, kasih masuk kok referensinya di sini. Oke. Ya ini lagi. Yakub, kenapa merokok? Nah, ada tentang larangan merokok di situ. Menurut survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 70 juta orang yang memiliki perokok aktif di Indonesia. Artinya ini mencangkup sebagian besar populasi dewasa, remaja, dan anak-anak. Dan angka 70 juta ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah perokok paling banyak di dunia. Perokok aktif menghirup langsung zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan resikonya itu seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, PPOK, dan juga diabetes. Dan perokok pasif akan berdampak terhadap tidak merokok, tidak menghirup asap rokok orang lain, dan juga resikonya itu memiliki penyakit jantung, kanker paru, asam kambuh, dan kalau pada anak akan infeksi nafas, asma, dan juga gangguan tumbuh kembangnya. Adapun cara pencegahannya untuk perokok aktif, yang pertama itu kurangi rokok berlebihan sampai benar-benar berhenti. Yang kedua, cari bantuan seperti konseling atau terapi berhenti merokok. Untuk perokok pasif, yang pertama, meminta keluarga atau teman tidak merokok di dalam rumah. Yang kedua, pilih tempat umum yang bebas asap rokok. Yang ketiga, jauhkan diri dari lingkungan yang banyak asap. Jadi, tidak ada asap rokok yang aman. Untuk perokok aktif maupun pasif dapat menyebabkan penyakit serius. Berhenti merokok adalah cara perlindungan terbaik untuk diri kita dan keluarga. Oh begitu Le, jadi selama ini jadi perokok pasif kan juga karena orang di rumah tuh merokok semua. Iya. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya. Kita mau dari meja sekali kami.
Obat. Sorry banget belakang gue. Mau tidur dulu, Le. Ya, tidur dulu. Oke. Kenapa ini rame-rame di grup ya? Oh, Adel. Pergi jogging. Bikin ki. Nah, ajak dia pergi jogging. Demi kesehatan bersama. Ayo, Min. Ayo, Min. Cangkur, bangun cepat. Cangkur. Oke. Iya, Nana. Mana Black Cream sama Adel? Udah tahu. Dewi mau apa? Apa? Harus sempat ketemu Jiki. Tidak boleh orang mager, Adel. Astaga. Adel harus hidup sehat. Bagaimana mau hidup sehat kalau lari saja mager? Hubungan kurang olahraga dengan penyakit NCD yaitu kurangnya aktivitas. Apa hubungan kurang olahraga dengan NCD? Kurang aktivitas fisik menyebabkan yang pertama lemak tubuh dan meningkat karena meningkatkan resiko obesitas. Yang kedua, gula darah naik karena insulin bekerja kurang efektif. Yang ketiga, tekanan darah meningkat. Yang keempat, otot jantung melemah. Dan kelima, memperlambat metabolisme tubuh. Akibatnya, resiko ini terkena diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke meningkat secara signifikan. Manfaat olahraga bagi kesehatan. Yang pertama, menurunkan risiko NCD hingga 30-40%. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengontrol gula darah dan tekanan darah. Yang keempat, meningkatkan kebugaran dan mood. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Ayo, hidup sehat. Kanker, hipertensi, dan penyakit paru tidak datang tiba-tiba. Mereka muncul dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan sederhana hari ini menentukan kesehatan kita di masa depan. Biarlah diri mendekati indahnya dirimu yang hadir di yang akan menyebabkan NCD, di mana ada beberapa yang pertama itu berat badan seperti obesitas, kolesterol tinggi, tekanan berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu, keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau, ku katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu.
Tunggu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Empat mata